warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Ya, alhamdulillah. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang tidak membawa buku PPKN? Ya, kenapa kamu tidak membawa? Nanti kamu lihat ke teman kamu ya. Ya. Oke, dikeluarkan buku PPKN-nya. Kemudian dibuka halaman 46. Buka buku PPKN-nya, dibuka halaman 46. Kita akan mempelajari tentang norma dan keadilan di masyarakat. Ya, dibuka bukunya. Buka buku kamu. Buka bukunya. Ya. Bangsa Indonesia, perhatikan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, sopan dan santun. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki norma dan keadilan. Norma sampai sekarang yang dilestarikan. Setiap suku daerah, setiap negara, setiap daerah di Indonesia mempunyai norma-norma yang berbeda, tapi ada satu norma yang dilestarikan, yaitu mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat hampir semua daerah itu sama. Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dapat berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yang menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat terhadap kehidupan. Perhatikan nomor 1. Ada yang mau membaca tentang pengertian norma? Tidak ada. Bapak akan membacakannya dan Bapak akan menjelaskannya. Tolong diperhatikan bukunya. Jangan ada yang berbicara dan jangan ada yang ngobrol. Perhatikan. Pengertian norma adalah setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lain atau satu kelompok. Maka Aristoteles berkata bahwa manusia itu zone politician, atau bisa disebut yang artinya manusia itu adalah makhluk sosial. Dengan arti manusia membutuhkan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial dengan arti manusia itu membutuhkan orang lain untuk berinteraksi sosial, untuk berbicara, dan manusia tidak bisa hidup sendiri dalam muka bumi ini. Manusia dengan manusia lainnya saling membutuhkan satu sama lain. Dan makhluk yang berkodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi. Istilah norma dapat diartikan sebagai aturan atau kaidah atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Norma adalah kaidah. Kaidah itu yang harus dipatuhi. Aturan dan adat kebiasaan atau
dalam bermasyarakat. Aturan baik, bukan aturan yang buruk. Norma sebagai peraturan hidup manusia, mengikat setiap manusia. Norma juga sering disebut dengan kaidah. Norma adalah suatu kaidah yang digunakan sebagai standar atau ukuran tentang perbuatan manusia. Nah, jadi norma bisa disebut kaidah sebagai pedoman hidup manusia yang dapat menentukan dan mengajarkan manusia tersebut mana yang benar dan mana yang salah. Itu tujuan norma. Norma ada 3. Sudut pandang norma itu ada 3. Yang pertama, norma adalah aturan ketentuan yang menjadikan pedoman bagi segala tingkah laku manusia. Yang kedua, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, norma adalah aturan dan ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, panduan dan tuntunan manusia terhadap kehidupan bermasyarakat agar menjadi lebih baik. Itu tujuan norma. Tingkah laku kita, terus perilaku kita, kebiasaan kita, itu semua diatur dalam norma. Norma kehidupan. Pada hakikatnya, norma berupa perintah atau anjuran untuk melakukan hal-hal baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Itu adalah norma. Norma ada 2 macam isi pokok. Yang pertama, perintah dan larangan. Norma ini perintah dan larangan. Apa itu perintah dan apa itu larangan? Coba kalian perhatikan buku kalian. Jangan sampai ada yang berbicara dan mengobrol dengan temannya. Perintah merupakan keharusan bagi seorang untuk menjalankannya, untuk berbuat atau untuk melakukannya, agar orang tersebut dipandang baik. Maka perbuatan perintah ini adalah perintah untuk berbuat kebaikan terhadap orang lain. Yang kedua, larangan yang berupa cegahan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dianggap tidak baik. Larangan itu suatu hal yang dikerjakan tidak bagus. Itu disebut larangan. Tapi perintah itu sebuah perilaku, sebuah tindakan yang dilakukan secara baik. Begitu. Yang bagian kedua, macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman hidup. Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman hidup itu bervariasi atau banyak macamnya. Tidak hanya satu, tetapi ada berapa? Ada 4. Dilihat bukunya. Norma ada yang dibuat oleh negara dan ada yang dibuat dan ada yang timbul dengan sendirinya dalam pergaulan di dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh pemerintah itu berbentuk tulisan, tetapi norma yang ada di masyarakat itu tidak berbentuk tulisan. Nah, norma yang ada di pemerintahan berbentuk tulisan dan norma yang ada di masyarakat tidak berbentuk tulisan tetapi tentang kebiasaan hidup. Itu.
norma yang ada di masyarakat tentang kebiasaan hidup manusia, kepantasan manusia dalam bersikap terhadap orang lain. Norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 4, yaitu norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 4. Norma ada 4. Pertama, norma keadilan, norma kesopanan. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma agama. Perhatikan bukunya, jangan ada yang ngobrol. Yang keempat, norma hukum. Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ada 4. Yang pertama, norma kesopanan. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma agama. Yang keempat, norma hukum. Diperhatikan bukunya. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segala kelompok. Norma kesopanan itu timbul dengan sendirinya, dengan pergaulan kita terhadap orang-orang lain. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, maka kita akan ikut baik, dan apabila kita bergaul dengan orang yang buruk, maka kita akan berikut buruk. Golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan-peraturan tersebut tertentu mengenai kesopanan. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan dan dalam masyarakat. Misalnya hal yang buruk kita lakukan tidak pantas, maka jangan dikerjakan. Mengerti? Ya. Bagaimana cara apabila orang yang melanggar norma kesopanan, maka dia akan mendapatkan sanksi, yaitu dicela sesamanya. Norma kesopanan apabila dilanggar, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi dengan celaan terhadap orang lain. Karena sumber norma ini adalah keyakinan diri kita sendiri. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh warga, bagi seluruh masyarakat dunia. Kenapa? Karena norma-norma yang ada di dunia ini, di negara-negara lain itu berbeda. Di Indonesia berbeda, di luar negeri berbeda, dan dimanapun berbeda. Nah, jadi bangsa Indonesia mempunyai norma-norma yang berbeda dengan negara-negara lain. Norma-norma bangsa Indonesia mempunyai norma yang bagus, tata krama yang bagus, dan mempunyai kesopanan yang tinggi. Apa saja yang dianggap sopan bagi segala masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian.
baik menurut orang tersebut tidak baik menurut orang lain, karena semua pandangan manusia itu berbeda. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu dalam pandangan orang lain itu berbeda. Ya. Contoh norma kesopanan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. Contoh norma kesopanan dalam kehidupan masyarakat itu ada 4. Yang pertama, diperhatikan bukunya, berbicara pelan kepada orang tua. Yang kedua, membalas sopan santun orang tua, membalas sapaan orang tua. Yang ketiga, tidak boleh buang air kecil sembarangan. Yang keempat, makan menggunakan tangan kanan. Nah, berbicara pelan terhadap orang tua. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua, itu tidak boleh mengangkat suara, maka kita rendahkan suara kita. Yang kedua, membalas sapaan orang tua. Apabila orang tua mengucapkan atau menyapa kita, maka kita harus membalasnya. Yang ketiga, jangan buang air kecil atau air pipis sembarangan. Buanglah air pipis dan air besar di kamar mandi sekolah. Yang keempat, makan menggunakan tangan kanan. Makan menggunakan tangan kanan. Tidak boleh menggunakan tangan kiri. Karena orang yang menggunakan tangan kanan itu masuk tata krama kesopanan, dan menggunakan tangan kiri itu tidak bagus. Yang kedua, norma kesusilaan. Perhatikan bukunya. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani atau batin manusia itu sendiri. Norma kesusilaan memberikan petunjuk tentang cara berbuat baik terhadap orang lain, menolong orang yang kesusahan, bersikap dan bertingkah laku dalam memutuskan hal-hal yang harus dilakukan. Norma kesusilaan ini terdapat dalam diri kita sendiri, dalam batin kita sendiri, yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Seorang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi yang bersifat otonom. Artinya, ancaman terhadap diri orang tersebut yang melanggar norma kesusilaan mendapatkan hukuman yang bersifat otonom, berupa penyesalan dan siksaan batin. Orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman bersifat otonom berupa penyesalan dan siksaan batin. Adapun orang, contoh norma kesusilaan sebagai berikut. Ada 4. Saling tolong menolong bila ada yang membutuhkan. Yang kedua, jangan menghakimi orang yang bersalah dengan cara sendiri. Yang ketiga, mendamaikan orang yang bertengkar. Yang keempat, melindungi orang yang ditindas. Saling tolong menolong sesama orang lain. Hal ini harus kalian terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tolong menolong itu perlu. Yang kedua, jangan menghakimi orang yang berbuat salah dengan cara sendiri. Apabila kamu melihat orang berbuat salah, maka jangan kamu hakimi sendiri. Harus kamu bawa ke pihak yang berwajib. Jangan dipukuli, langsung aja bawa ke pihak yang berwajib. Yang ketiga, mendamaikan orang yang bertengkar. Apabila kamu melihat orang yang bertengkar, kamu harus memisahkan atau melerai.
keempat, melindungi orang yang ditindas. Apabila kamu melihat orang yang ditindas, maka kamu harus melindunginya. Mengerti? Ya. Yang ketiga, norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk yang harus dijalankan oleh orang yang memeluk agama ini tersebut. Agama memerintahkan semua agama di Indonesia, baik agama Buddha, Hindu, Kristen, dan lainnya, itu bertujuan sama, akan tetapi dengan cara yang berbeda. Agama Islam memerintah atau bertujuan untuk berbuat keadilan atau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Agama Kristen sama juga, penganutnya harus sopan dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu juga agama-agama yang lainnya. Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memeluk agama. Warga negara Indonesia harus memeluk agama yang disukainya. Ada banyak macam agama di Indonesia. Ada beberapa seperti Islam, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Pegangan Hindu, orang Konghucu yaitu menjalankan perintah dan menjauhi semua agama, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, menjalankan perintah Tuhan masing-masing dan menjauhi larangannya. Adapun contoh norma agama sebagai berikut. Yang pertama, jangan menyakiti sesama manusia. Yang kedua, beribadah sesuai ajaran agama. Yang ketiga, sayangi anak yatim dan fakir miskin. Yang keempat, janganlah mendekati kejahatan. Yang kelima, tanamkan cinta kasih kepada semua makhluk. Itu ada lima. Jangan menyakiti sesama manusia. Kita sesama manusia jangan saling bertengkar. Yang kedua, beribadah sesuai aturan agama. Misalkan kita beragama Islam, beribadahlah dengan aturan agama Islam. Jangan beribadah dengan aturan agama Kristen atau agama-agama lainnya. Mengerti? Ya, yang ketiga, sayangi anak yatim dan fakir miskin. Anak yatim harus diberikan sedekah atau uang, dan juga fakir miskin. Yang keempat, janganlah mendekati kejahatan. Jangan berbuat kejahatan karena hal tersebut tidak baik. Yang kelima, tanamkan cinta kasih kepada sesama makhluk. Kita harus mencintai sesama makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kepada manusia kita harus berbuat baik, kepada tumbuhan kita harus berbuat baik, kepada hewan kita harus berbuat baik. Tidak boleh berbuat buruk. Yang keempat, norma hukum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konflik yang dihadapi akan semakin berat, akan semakin kompleks. Oleh sebab itu diperlukan suatu norma yang dapat mengatasi masalah tersebut, yaitu norma hukum. Pada dasarnya semua norma itu sama, tetapi harus disempurnakan dengan norma hukum. Namun ada hal yang berbeda antara norma yang satu dengan norma yang lain, yaitu sanksi atau hukuman yang diberikan.
sanksi atau hukuman yang diberikan. Dari ketiga norma ini, kesopanan, kesusilaan, dan agama, itu belum lengkap kalau tidak ada norma hukum yang mengatur semua peraturan manusia, semua tingkah laku dan perilaku manusia. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang di sini siapa? Yaitu pemerintahan yang bersifat mengikat dan memaksa. Ketika kita hidup dalam bernegara, kita harus mengikuti aturan negara tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus patuh dan taat secara terpaksa. Ciri-ciri hukum, ciri-ciri norma hukum ada 6. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu ditiadakan oleh badan-badan resmi yang wajib. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yaitu pemerintahan. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Suka tidak suka kita harus mengikuti. Yang keempat, sanksi terhadap orang yang melanggar peraturan tersebut. Orang yang melanggar peraturan pemerintah akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Yang kelima, peraturan berisi perintah dan larangan. Peraturan berisi perintah dan larangan. Yang keenam, perintah dan larangan harus ditaati oleh setiap orang. Jadi perintah norma hukum yang dibuat oleh negara harus dijalankan oleh semua manusia, mau tidak mau harus ditaati dan dipatuhi. Adanya norma bertujuan untuk memelihara ketertiban dan melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan, atau dari kepentingan-kepentingan yang yang bersifat tidak bagus atau tidak baik. Adanya norma hukum dalam masyarakat suatu negara karena ketiga norma tersebut belum mencangkupi atau belum sempurna. Dari ketiga ini, norma kesopanan, norma hukum menyempurnakan semua norma yang sebelumnya. Norma hukum diperlukan karena alasan-alasan tersebut. Norma hukum diperlukan karena ada 3 alasan. Yang pertama, tidak semua orang mentaati dan patuh norma kesopanan, kesusilaan, dan keagamaan. Tidak semua orang mematuhi norma tersebut. Yang kedua, masih banyak kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh ketiga norma ini. Masih banyak kepentingan manusia, keperluan manusia yang belum dicakup oleh ketiga norma sebelumnya. Yang ketiga, masih ada kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan ketiga norma itu tersebut yang memerlukan perlindungan. Nah, jadi norma hukum berfungsi untuk melindungi atau membuat masyarakat menjadi nyaman dalam berkehidupan negara. Jadi norma hukum menyempurnakan ketiga norma ini. Norma hukum menyempurnakan ketiga norma sebelumnya. Nah, mungkin sekian pembahasan PPKN pada pagi hari ini. Semoga kalian paham apa yang Bapak jelaskan. Dan jangan lupa kalian baca lagi buku PKN-nya, apa yang kita bahas pada hari ini. Baca di rumah, pahami, dan kalian ulang-ulang.
Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Bukunya boleh ditutup, ditaruh. Dan kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu norma harus kita jalankan dalam kehidupan bermasyarakat agar menjadi insan atau manusia yang berakhlak baik dan dipandang baik kepada manusia lainnya. Semua agama itu mengatur tentang mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Membedakan antara yang baik dan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu kesimpulannya. Jadi Bapak harap kalian harus mempunyai norma yang baik, harus menjalankan norma yang baik agar hidup kalian aman dan nyaman. Cukup sekian. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi